Shalom jemaat Tuhan yang kami kasihi, sungguh luar biasa kita berjumpa lagi bersama GPI Lamtera Semarang. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita memulai ibadah pada pagi dan sore ini, mari kita akan datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih, kami mengucap syukur untuk hari yang indah ini. Biarkan setiap kami memuji, menyembah dan memuliakan nama-Mu. Engkau adalah Allah yang sungguh dahsyat dan luar biasa Bapa. Di tengah pandemi ini biarkan kami yang berusia lanjut maupun kami yang masih anak-anak, kami percaya Engkau tetap menyertai kami dan melindungi setiap kami. Beri kami kesehatan Tuhan, kami percaya kemampuan hikmat yang datang dari Engkau akan menguatkan setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus juga untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, biarkan menguatkan, menyegarkan dan memperbaharui setiap kami, sehingga setiap kami akan tertuju kepada Engkau sendiri Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita akan datang memuji dan menyembah nama-Nya. Mari kita pujikan. Yesus, Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Engkau sungguh Allah yang dahsyat dan luar biasa dalam kehidupan kami. Haleluya Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, Engkau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan
perkasa, Allah yang mulia. Inilah Nayana yang masih kena kaya, kami datang sujud di hadapan glory bagimu. kami datang sujud. Terima kasih Tuhan, Di tempat yang Kau sungguh Allah yang luar biasa. Glory bagimu Bapa. Sekena karaya laya laya masa. Haleluya. Haleluya. Kami percaya Tuhan, ketika doa orang benar dinaikkan, maka akan sangat besar kuasanya. Hati kami yakin Tuhan, pandemi ini boleh terjadi, tapi biarlah itu semua untuk mengajar setiap kami, untuk selalu tetap berdoa Tuhan. Terima kasih Yesus. Saat keadaan sekeliling kami, mungkin kami merasa khawatir, takut, tapi pada saat ini Tuhan, kami tidak akan takut dan khawatir lagi, karena kami percaya Engkau selalu ada di samping kami. Haleluya Yesus. Saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencarimu. Doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandangmu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya, dan doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Seperti mata air, seperti mata air di tanganmu, mengalir kemanapun kau mau. Tiada yang mustahil di matamu. Doa mengubah segala sesuatu. doa orang benar, Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya, dan bila doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. saat keadaan Keadaan sekelilingku
depanku, mengecewakan perasaanku. Ku menutup mata memandangmu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya. Dan bila doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan Seperti mata air, seperti mata air di tanganmu, mengalir kemanapun kau mau. Tiada yang mustahil di matamu. Doa mengubah segala mengubah sesuatu. segala sesuatu. Doa mengubah segala sesuatu. Doa mengubah segala sesuatu. Oh, haleluya. Sembah Dia, tinggikan namanya. Haleluya. Kami naikkan syukur bagimu. Segala ya masih. Dan pujilah Naya yang bertata di tempat besar yang kuasa. maha tinggi. Haleluya. Bapa yang baik, Allah Bapa yang mengasihi kami. Tiadalah Terima kasih sepertimu. buat anugerah-Mu. Terima kasih Orang buat benar kasih-Mu. besar kuasanya. Haleluya. Sekanaya Haleluya. glory bagimu Tuhan. Haleluya. Kau Allah yang luar biasa. Inaya naya masih. Tiadalah masih Sekena karaya laya laya masih kini karaya masih kena kaya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur. Kami percaya kuasa-Mu sungguh dahsyat dan luar biasa dalam setiap langkah kehidupan kami. Engkau urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Bapak PDP Dr. Gustav Iskandar SE MMCFP, Engkau urapi hamba-Mu. Setiap kata akan memberkati, akan menguatkan dan memperbaharui setiap kami. Terus Tuhan proteksi, lindungi dan bentengi hamba-Mu ini Tuhan, sehingga akan siap menerima impartasi roh yang datang dari Engkau. Silakan Kau beracara Bapa. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, Roh-Mu yang bekerja untuk seluruh jemaat. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami tidak akan pernah berhenti berharap kepada-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Waktu dan tempat kami persilahkan kepada hambanya, Bapak PDP Dr. Gustav Iskandar SE MF CFP. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus.
Biarlah hari ini kami belajar Tuhan tentang mengerti akan apa yang kami doakan dan apa yang kami usahakan. Sehingga kami belajar untuk tidak mau bersungut-sungut lagi ya Tuhan. Kami belajar untuk kami terus seturut dengan kehendak-Mu saja. Jamaah Tuhan, semua jemaat kami, baik yang ada di gereja maupun yang beribadah online Tuhan. Tidak ada satupun yang terlewatkan ya Bapa. Roh wahyu, hikmat dan pengertian selalu menyertai kami semuanya. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita berkata amin, amin, amin. Shalom Bapak Ibu semuanya, jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari ini kami akan sharing tentang 4 dimensi dari doa. Kalau Bapak Ibu semuanya tahu dan paham bahwa doa kita itu sudah mempunyai dimensi yang sangat lengkap, maka Anda dan saya dalam melangkah itu nggak perlu goyah, sedikit pun nggak perlu bergetar. Bahkan pada saat kita mengalami masalah, sakit penyakit, pergumulan hidup, masalah keuangan, masalah keluarga, masalah pekerjaan, masalah bisnis, masalah apapun yang mungkin Anda nggak bisa cerita, karena itu bersifat rahasia. Percayalah kalau Anda memahami tentang 4 dimensi doa ini, maka Anda akan terus maju bersama dengan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Nah, dimensi doa yang pertama adalah selalu lihat ke belakang. Lihat ke belakang itu bukan membuat saudara dan saya melihat masa lalu, bukan. Tapi dalam doa, pada saat kita melihat ke belakang, kita harus sadar bahwa ada karya salib Kristus yang telah menebus dosa dan kejahatan kita. Bapak Ibu semuanya, selama tidak ada salib Kristus, maka Anda dan saya, seberapapun saleh dan baiknya manusia itu, Anda tetap tidak akan bisa menyatu dengan Allah yang maha kuasa, menyatu dengan Allah yang maha suci. Tidak akan bisa. Harus ada yang dikorbankan. Harus ada yang dikorbankan yang suci, yang dari Allah. Itulah kenapa kita mengenal yang namanya pribadi Tuhan Yesus Kristus. Yang kita mengenal, beberapa agama mengenal dengan yang namanya Nabi Isa, Isa Al-Masih. Itu yang dikorbankan untuk menebus dosa dan kejahatan kita. Nah, kalau kita tahu bahwa hal ini kita paham, maka kita tahu bahwa kita ini betul-betul tidak lagi bermain-main dengan yang namanya keselamatan. Karena harga saudara dan saya itu sama dengan harga nyawa dari yang namanya Tuhan Yesus Kristus. Nah, kita buka dulu di 1 Petrus pasal yang pertama ayat 18 sampai 19. Adalah baik untuk kita memulai doa dengan mengingat salib Kristus dan dengan sikap bersyukur. Kita lihat di 1 Petrus pasal yang pertama ayat 18 sampai 19. Saya akan bacakan buat Anda. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Maka Anda dan saya harus paham saat kita melihat ke belakang bahwa harga saudara dan saya itu sama dengan harga anak Allah yang dikorbankan. Nah, Bapak Ibu semuanya, jemaat yang dikasihi Tuhan,
salib Kristus itu berbicara mengenai 3 hal. Salib Kristus itu berbicara mengenai betapa besar kasih Allah kepada saya. Ulangi lagi bersama dengan saya. Kita sama-sama ulangi lagi. Salib Kristus berbicara yang pertama yaitu betapa besar kasih Allah, taruh tangan dada, di tangan kita di dada bersama saya. Betapa besar kasih Allah kepada saya. Yang kedua, salib Kristus berbicara mengenai apa Bapak dan Ibu? Salib Kristus berbicara mengenai mahal harga penebusan atas dosa dan kejahatan saya. Karena pada umumnya manusia itu gampang sekali untuk jatuh dalam dosa satu kepada dosa yang lain. Walaupun saudara dan saya sudah mengaku dosa tiap hari, tapi kita itu culture-nya tidak ada yang ngajarin Anda akan jatuh dari dosa satu kepada dosa yang lain. Itulah kenapa waktu kami meeting bersama dengan guru-guru KBTK Cahaya Negeri, kita punya satu yang namanya standar kurikulum namanya moral dan karakter. Kenapa ada kurikulum moral dan karakter? Penilaiannya bukan hanya penilaian akademis, tapi penilaian moral dan karakter. Karena anak kita nggak usah diajari bohong, dia bisa berbohong sendiri. Tapi justru kita harus mengingatkan, ayo nak katakan sejujurnya, ngomong apa adanya, nggak apa-apa kok papa mama nggak marah, itu diajarin. Dalam hal menyapa om tante yang lebih tua. Ayo kak sini katakan halo om, halo tante, diajarin. Nanti kalau lupa ketemu orang lain lagi, halo om, halo tante, ayo ngomong sama om tantenya. Itu diajarin, karena kalau nggak diajarin, maka anak kita akan terbiasa dengan ketemu orang, langsung lewat. Tanpa menyapa, hanya lihat gadget. Itulah kenapa kalau manusia itu jatuh dalam dosa, itu nggak usah diajarin, jatuh sendiri Mbak Ibu. Tapi untuk kita menjaga yang namanya kekudusan, menjaga yang namanya paham akan penebusan dosa kita oleh Kristus, itu harus diingatkan terus-menerus. Nah, salib Kristus yang ketiga berbicara mengenai betapa saya bersyukur untuk pengampunan total yang saudara dan saya terima. Yang setuju katakan amin. Nah, kalau kita tuh sebagai manusia paham bahwa jalan dalam kehendak Tuhan itu sebenarnya mudah. Walaupun terkadang bagi kita, bagi manusia ini kadang-kadang tidak menguntungkan, tidak menemukan sesuatu yang baik kadang-kadang secara daging. Tapi sebenarnya kalau kita paham berjalan dengan kehendak Tuhan itu enak. Kedepannya lebih mudah untuk kita itu melangkah bersama dengan Tuhan. Kita lihat dulu di Bilangan, Bilangan pasal 13, saya berikan contoh buat Bapak Ibu semuanya. Bilangan pasal 13 ayat 27 sampai 31. Bilangan pasal 13 ayat 27 sampai 31. Dikatakan mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan inilah hasilnya. Hanya, lihat, Anda perhatikan baik-baik ayatnya, bahwa mereka, pasukan-pasukan yang dibawa oleh Musa ini masuk ke negeri yang berlimpah susu dan madu. Itu adalah sesuatu hal yang menuju ke arah kebaikan. Tapi selalu ada komplain di belakangnya. Anda perhatikan kata-kata hanya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus dan orang Amori diam di pegunungan, orang Kanaan diam sepanjang laut dan sepanjang tepi di sungai Yordan. Isinya komplain. Tuh lihat, itu ada yang tinggal di sana juga, nggak cuma kami kan, tuh lihat tinggal di sana kan. Kemudian Kaleb mencoba untuk menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa katanya.
Tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita enggak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Lawang dari Mesir diajak ke tempat yang berlimpah-limpah susu dan madunya, males kok untuk perang kok. Untuk berusaha itu lo males, padahal disuruh loh Dan. Kita lihat lebih dalam lagi, ada baca lengkapnya, tapi kita akan lompat ke Bilangan pasal 14. Bilangan pasal 14 ayat pertama sampai keempat. Bilangan pasal 14 ayat pertama sampai keempat. Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring, dan bangsa itu menangis pada malam itu. Bagaimana bisa ke negeri yang berlimpah susu dan madu, mereka menangis pada malam itu. Saya lanjutkan buat Anda. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun. Dan segenap umat itu berkata kepada mereka, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini. Komplain sama Tuhan, mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini? Supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Dan mereka berkata seorang kepada yang lain, baiklah kita mengangkat seorang pemimpin lalu pulang ke Mesir. Itu kalau bahasa saya Bapak Ibu. Goblok kan Bapak Ibu. Kadang-kadang manusia itu diajak sesuatu yang berlimpah susu dan madu. Melihat halangan, males, pengennya balik ke tempat yang lama. Artinya apa? Manusia itu secara daging itu gampang sekali untuk berkata tidak bisa, tidak mungkin, enak yang dulu aja. Hidupku yang dulu tuh enak. Jalan kemana-mana bebas, nggak usah tanggung jawab segala macam, nggak perlu belajar banyak-banyak. Wes yang penting urip ya urip. Hidup itu seperti air yang mengalir. Bapak Ibu, saya harus ngomong ke Anda. Hidup itu mengalir saja, hati-hati Bapak Ibu. Tuhan aja mengajak kita menuju ke arah yang tinggi, yang lebih banyak susu dan madunya. Tapi manusia pengen hidupnya mengalir dengan kehendak dagingnya dia sendiri. Air mengalir itu dari atas ke bawah. Orang kalau mengalir dengan dirinya sendiri, dia akan turun ke bawah. Mengalirlah bersama Tuhan, karena bersama Tuhan maka Anda akan mendapatkan tempat yang limpah dengan susu dan madunya. Yang susu sama saya katakan, amin. Nah, semua manusia itu pasti binasa jika Allah nggak turun tangan. Dimensi doa yang kedua, selain yang pertama lihat ke belakang. Yang kedua kita melangkah lagi lebih lanjut. Lihatlah ke atas. Habis lihat ke belakang ada salib Kristus, lihatlah ke atas ada Bapa Surgawi yang penuh dengan kasih. Kalau sampai kita itu tidak sadar bahwa setiap orang itu ya pasti mengalami masalah. Nggak usah harus jadi orang Kristen, yang nggak Kristen juga mengalami masalah. Kalau semua orang pasti mengalami masalah dan pergumulan hidup, mungkin sakit penyakit, mungkin masalah ekonomi, masalah keluarga dan lain sebagainya. Banyak orang ketika mengalami hal buruk, manusia selalu ngomong apa? Selalu mulai mengatakan apa? Selalu mulai mempertanyakan Tuhan, menyalahkan Tuhan, atau bahkan mulai timbul keraguan. Apakah Tuhan sebenarnya ada atau tidak? Bapak Ibu, sampai hari ini saya nggak bisa cerita karena ini belum diizinkan untuk diceritakan. Tapi saya beritahu, saya punya seorang sahabat yang luar biasa. Sekitar 2 hari yang lalu panasnya 37 lebih, 37,8. Saya tidak akan menyebutkan namanya karena masih belum boleh diceritakan. 2 hari yang lalu panasnya 37,8.
Dibawa ke rumah sakit, dicek, paru-parunya sudah, dokternya bilang kalau orang wajar batuk, ini batuknya aduh sampai kami itu sampai ketawa, tapi ya kasihan. Kami ketawa, sampai anak saya ketawa, tapi kasihan. Diisolasi, dites swab segala macam. Kami doa sungguh-sungguh. Anak istri sudah nangis-nangis semua. Bahkan kami sudah siap sampai sesuatu terjadi. Kami siap. Tapi kami berlutut di hadapan Tuhan satu keluarga. Keluarga kami juga berlutut, keluarga sahabat kami juga berlutut. Keesokan harinya, panasnya normal 36,2. Hari ini sebelum saya rekaman, menuju kebaikan, saya beritahu, di saat putus asa, kalau kita masuk dalam sakit penyakit, bahkan kita berpikir kalau foto toraks seperti itu hasilnya hampir putih semua, itu sudah nggak ada obatnya, sudah terlambat. Tapi ternyata kehendak Tuhan itu jadi bagi orang yang mau berlutut pada Dia. Hari ini saya tidak tahu pergumulan Anda. Dan mungkin Anda punya keluarga yang juga kena COVID. Saya telepon kemarin, gimana di sana diisolasi? Ada yang 5 hari boleh pulang, ada yang 10 hari, ada yang 15 hari, paling lama berapa lama? Ada om-om tua 70 tahun sudah 20 hari. Satu bangsa sama saya. Kita kuatkan dalam iman, kita doakan keluarganya terus. Bapak Ibu, kita harus tahu saat kita merasa tidak ada jalan keluar, lihatlah ke atas. Ada Bapa yang akan menolong saudara dan saya. Yang setuju katakan amin. Kita lihat di Roma pasal 8 ayat 26 sampai 30. Roma pasal 8 ayat 26 sampai 30. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah. Berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa, garis bawahi Bapak Ibu semuanya, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga yang dimuliakannya. Setelah kita melihat yang ke atas, yaitu Bapa di surga, maka ayat ini menuntun kita untuk melihat yang ke dalam. Apakah kita sudah sesuai dengan kehendak Allah? Apakah kita dikasihi oleh Dia? Melihat yang ke dalam, kita harus tahu bahwa Roh Kudus dicurahkan sebagai penolong dalam hidup saudara dan saya. Yang setuju katakan amin. Baca Kisah Para Rasul pasal 15 ayat 8 sampai 11. Kisah Para Rasul pasal 15 ayat 8 sampai 11. Dikatakan, dan Allah
yang mengenal hati manusia, telah menyatakan kehendaknya untuk menerima mereka. Saat Allah tahu, mengenal isi hati manusia, Allah pun menyatakan kehendaknya untuk menerima saudara dan saya. Saya lanjutkan lagi, sebab Ia mengaruniakan Roh Kudus juga kepada mereka sama seperti kepada kita. Dan Ia sama sekali tidak mengadakan perbedaan antara kita dengan mereka. Semua sama di hadapan Tuhan. Nilai saudara dan saya itu sama di hadapan Tuhan. Tuhan tidak membedakan status sosial. Tuhan tidak membedakan gender. Tuhan tidak membedakan suku, ras, agama. Semua sama. Maka terimalah Roh Kudus untuk masuk dalam hati kita. Saya lanjutkan. Dan Ia sama sekali tidak mengadakan perbedaan antara kita dengan mereka sesudah Ia menyucikan hati mereka oleh iman. Kalau demikian, mengapa kamu mau mencobai Allah dengan meletakkan pada tengkuk murid-murid itu suatu kuk yang tidak dapat dipikul baik oleh nenek moyang kita maupun oleh kita sendiri? Sebaliknya kita percaya bahwa oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus kita akan beroleh keselamatan sama seperti mereka juga. Kalau kita tahu bahwa kita tuh dikirim ya Roh Kudus dalam kehidupan kita, maka hidup kita itu akan lebih mudah karena kita akan mendapatkan panduan, guidance langkah demi langkah. Kalau Anda nggak mendapatkan guidance, Anda akan berat, tengkuk Anda akan berat karena nggak ada yang guidance. Anda ingin masuk ke surga, Anda ingin masuk keselamatan, Anda ingin punya solusi buat masalah Anda. Tapi berat karena nggak ada yang mengguidance. Lah kenapa Anda tidak menerima saja Roh Kudusnya? Selesai. Simple. Hari ini saya harus ngomong ke Anda semua. Andalkan Roh Kudus. Saya tidak mungkin berbagi dengan jam ibadah yang terbatas, dengan banyak kesaksian. Banyak sekali kesaksian. Bahkan langkah dalam bisnis, kami dituntun Tuhan. Yang ini kena imbas, yang ini tidak. Akhirnya nutup, tidak ada masalah. Ini caranya begini, nutup lagi, tidak ada masalah. Saya cuma ngomong ke istri saya dan anak saya, ini kalau bukan Tuhan ini nggak mungkin. Ini bukan Tuhan nggak mungkin. Jangan memikul kuk yang berat yang Anda tidak ada yang menaruhnya di sana. Karena Tuhan tidak menerapkan kuk, tidak menaruh kuk yang berat dalam hidup Anda. Yang buat kuknya itu berat itu manusianya sendiri, Pak dan Ibu. Nah, kita lanjut. Artinya apa? Kalau Anda menerima Roh Kudus, Anda dan saya akan menjadikan Roh Kudus adalah penolong kita. Katakan sama-sama, Roh Kudus adalah penolong kita. Sebagai penolong yang pertama, Roh Kudus membantu dalam kelemahan kita. Namanya membantu dalam kelemahan, Bapak Ibu, artinya apa? Kalau membantu dalam kelemahan artinya memberi kekuatan untuk kita menanggungnya. Walaupun kita ketemu sesuatu yang lebih besar, ada masalah, bukan nggak ada masalah loh. Ada masalah, tapi kita mampu untuk menanggungnya. Kita punya kekuatan untuk menanggungnya. Kedua, kalau Roh Kudus membantu kelemahan kita artinya apa? Memberi pengharapan untuk melewatinya. Dan yang ketiga, memberi penghiburan untuk bertahan di dalamnya. Tetap dilalui, bukan balik ke Mesir. Di negeri yang berlimpah susu dan madu tetap ada halangan, tapi bukan balik ke Mesir. Kalau Roh Kudus itu penolong kita, kenapa harus ditolong? Yang kedua karena kita tidak tahu apa yang harus kita doakan. Kadang-kadang manusia buntu, Tuhan aku mau berdoa apa? Wong saya tidak tahu masalahnya ke depan itu apa. Raksasanya, giant yang ke depan itu apa? Di depan kita nggak tahu berdoa. Tapi Roh tahu, Bapak Ibu. Kita nggak tahu apa yang terbaik di antara yang terbaik.
Kita tidak tahu kehendak Allah yang sempurna yang mana. Kita juga tidak tahu, kadang-kadang kita tuh justru malah melakukan hal-hal yang harusnya jangan dilakukan. Yang harusnya dilakukan malah kadang-kadang kita tolak. Loh, aneh kan? Jadi kita tuh sebagai manusia tuh kadang-kadang kalau nggak peka dengan suara Roh Kudus, kita tuh cenderung menolak hal-hal yang tidak kita ingini. Padahal yang kita ingini kadang-kadang itu adalah kehendak Tuhan untuk kita lakukan. Kita nggak tahu kalau nggak Roh Kudus nggak menolong. Kita juga nggak tahu, kadang sering bingung menghadapi hidup. Itulah kenapa Roh Kudus itu butuh menjadi penolong dalam hidup saudara dan saya. Dimensi yang keempat, yang terakhir, kita harus lihat ke depan. Apa artinya lihat ke depan? Ada rencana Allah yang akan diselesaikan bersama dengan Tuhan. Kita baca di Filipi pasal yang pertama ayat yang ke-6. Filipi pasal yang pertama ayat yang ke-6. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai akhirnya pada hari Kristus Yesus. Ingat baik-baik dalam dimensi doa yang keempat, saat kita melihat ke depan, bahwa Allah itu betul-betul turut bekerja dalam masa depan kita. Ingat baik-baik, pemprakarsa hidup itu Allah sendiri. Tuhan tidak iseng menciptakan manusia. Pemprakarsa hidup itu Allah sendiri. Kebergantungan kita kepada Tuhan adalah hal yang mutlak. Gak bisa tidak yang punya hidup Tuhan. Kalau Tuhan punya kehidupan, kalau Tuhan pemprakarsa hidup, maka Allah punya rencana kerja yang pasti. Manusia saja mau memplanningkan masa depan, dia melakukan yang namanya planning, perencanaan. Lah Tuhan sudah memiliki rencana kerja yang pasti. Nah, kita adalah pelaksana-pelaksananya untuk masuk dalam kehendak Tuhan. Saat kita berdoa melihat ke depan, pastikan tidak ada alasan bahwa kita itu untuk tidak mengikuti rencana Tuhan. Karena Dia yang punya kehidupan. Karena Dia yang punya kehidupan, maka Dia akan menyelesaikan apa yang Dia telah mulai. Nah, maka Bapak Ibu semua yang saya kasihi, pastikan ada 3 hal untuk menutup sharing kita pagi ini. Yang pertama, Allah turut bekerja. Sampai kapan, Pak? Sampai semuanya sesuai dengan kehendaknya. Bukan hanya menciptakan dunia saja, menciptakan langit dan bumi. Tapi Tuhan bekerja, hidup, bekerja sampai saat ini, dan sampai kapanpun tetap bekerja. Lalu ada pertanyaan pasti. Lalu kenapa ada perang, Pak? Kenapa ada sakit penyakit? Kenapa ada cacat, ada bencana dan seterusnya? Kalau masih bekerja, kan nggak mungkin ada seperti ini, Pak. Kita perlu menyadari, Bapak Ibu, bahwa semua hal buruk terjadi itu bukan karena rancangan Allah, melainkan akibat dosa yang masuk dalam kehidupan kita, manusia ciptaannya, dan dosa itu sudah masuk dalam dunia. Minggu lalu saya sudah sharing bagaimana Nuh diselamatkan oleh Tuhan melalui bahtera. Jenuh pasti. Bayangkan, di dalam bahtera segitu lama, Anda mau lihat gajah show, masa tiap hari gajah show terus? Mau lihat harimau show, apanya di show, lama-lama bosan. Tapi karena kehendak Tuhan itu merancangkan sampai selesai, planningnya sampai selesai, maka Nuh pun diselamatkan. Yang kedua, Allah bekerja dalam segala sesuatu. Katakan sama-sama, Allah bekerja dalam segala sesuatu. Artinya, Allah itu bekerja dalam hal baik maupun hal buruk.
Alkitab mencatat bahwa hal buruk digunakan oleh iblis untuk mencobai orang percaya, tetapi Allah juga dapat mempergunakan untuk menguji dan memurnikan orang percaya agar semakin serupa dengan Kristus. Yang percaya katakan amin. Berikan tepuk tangan paling meriah buat Tuhan kita. Dan yang ketiga, Allah mendatangkan kebaikan buat saudara dan saya. Ingat, Allah sangat mengasihi manusia. Dalam keadaan berdosa, Allah mengorbankan anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan manusia. Apalagi kalau setelah status kita ini sesuai dengan kehendak Allah. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang saya kasih dan cintai Tuhan, percayalah bahwa segala sesuatu yang kita alami diizinkan Allah untuk mendatangkan kebaikan. Untuk menutup, saya punya cerita terakhir. Beberapa hari yang lalu, istri saya menunjukkan kepada saya dan anak saya, bersama dengan direktur kami, direktur dari MLG Team, Pak Petrus Hernowo. Kami punya gembok master, gembok apapun bisa dibuka dengan master key. Ngimport dari Inggris. Saya tanya, mosok? Loh, tunjukkan gemboknya manapun. Kita bisa buka pakai ini. Wah. Waktu dia tunjukkan gitu kan, mahal, impor dari Inggris gitu kan. Di sanalah saya punya gambaran bahwa kalau manusia saja yang membuat bermacam-macam gembok gitu kan, karena kita ini kan punya divisi tentang keamanan dalam traveling, maka kita harus punya master key, itu harus punya, Bapak Ibu. Kalau gembok itu diciptakan banyak hal, banyak rupa, banyak jenis, banyak tipe, master key-nya itu ada, maka percayalah, Tuhan tidak pernah mengizinkan masalah tanpa solusi, karena gembok pun itu tidak pernah dibuat tanpa kunci. Kuncinya hilang, datang ke kami, master key-nya ada. Sama dengan Tuhan, tidak pernah mengizinkan masalah tanpa solusi. Tetaplah berusaha, tekunlah berdoa, sabarlah menanti jalan keluar, dan pasti jalan keluar itu akan datang. Amin. Tutup Alkitab kita berdoa. Terima kasih Bapa. Kalau hari ini kami belajar tentang 4 dimensi doa. Sehingga apapun masalah yang kami hadapi di kemudian hari, di masa yang akan datang, kami percaya kami akan tetap terus berjalan dalam kehendak Tuhan. Kalau kami tahu bahwa semua gembok apapun bentuk, jenis dan rupa ada master key-nya, maka Engkau yang pembuat dunia ini Tuhan, apapun masalahnya pasti Kau punya solusinya. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sungguh-sungguh berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin, amin. Siapkan hati kita untuk memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Anda tanya kepada Roh Kudus, berapa yang harus Anda berikan sebagai ucapan syukur Anda semuanya. Sampai bertemu dengan ibadah-ibadah selanjutnya. Jangan lupa mendaftar kepada Mistika. Selama masa pandemi ini, kami mohon maaf Anda tidak bisa memenuhi semuanya ke gereja karena hanya dibatasi sampai 40 orang saja. Selalu taat sesuai protokol pemerintah. Tuhan Yesus memberkati.
Mari kita mengangkat kedua tangan kita. Biarlah berkat dari Allah Bapa, kasih, sukacita, dan anugerah yang luar biasa dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus selalu menyertai kita semuanya sampai selama-lamanya. Biarlah apa yang kita persembahkan seperti 5 roti dan 2 ikan jatuh di tangan Tuhan akan mendapatkan sisa 12 bakul. Bahkan itu sisa yang sangat berlimpah-limpah dalam kehidupan kita. Diberkatilah pekerjaan kita semuanya, diberkatilah masa studi kita semuanya, diberkatilah masa pensiun kita, diberkatilah keluarga kita, dan diberkatilah kemanapun kita masuk dan keluar. Semua dalam kehendak Tuhan yang luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang percaya berkata, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati semuanya.